Press Release akhir tahun 2023, Polres Probolinggo Kota gelar jumpa pers. Probolinggo CB News Indonesia. Polres Probolinggo Kota menggelar press release akhir tahun untuk sejumlah kasus yang berhasil diungkap sepanjang tahun 2023, termasuk tindak pidana yang meliputi tindak pidana ringan tipiring, narkoba ataupun laka lantas. Jumat tanggal 29 Desember tahun 2023. Dari hasil rekapitulasi yang diungkap Polres Probolinggo Kota pada gelaran rilis, beberapa kasus dari Sat Narkoba, dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan sekitar 13% atau sebanyak 9 kasus. Untuk Satlantas, dari tren jumlah laka lantas di tahun 2022 sebanyak 391 kasus, selesai 278 selra 71,1%, sedangkan di tahun 2023 sebanyak 427 kasus selesai 365 selra 85,5%. Untuk tren jumlah kriminal sendiri di tahun 2022 selra dibandingkan tahun 2023, mengalami kenaikan sekitar 25,3%, dan barang bukti miras yang berhasil diamankan oleh Polres Probolinggo Kota sebanyak 1.800 liter arak Jowo. Dari hasil rilis untuk tahun ini ada penurunan sejumlah kasus. Ini merupakan tren positif dan sejauh ini sudah bisa ditangani maupun diselesaikan, jelas Kapolres Probolinggo Kota AKBP Wadi Sabani. Lanjutnya kami menghimbau, jelang perayaan tahun baru nanti hindari miras, konvoi knalpot brong, menyalakan petasan, dan kami himbau di pergantian tahun silahkan rayakan dengan sukacita riang gembira bersama keluarga, dan bahu-membahu bersama-sama menjaga Kamtibmas di Kota Probolinggo yang aman dan kondusif, harap Kapolres. Terkait pengamanan tahun baru, kita sudah siapkan langkah-langkah dan antisipasi, jalur-jalur keramaian yang menjadi destinasi kunjungan warga Kota Probolinggo dan sekitarnya. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Rekan-rekan media sekalian yang saya banggakan, di siang hari ini dapat saya sampaikan rilis akhir tahun terkait dengan situasi, khususnya situasi gangguan Kamtibmas wilayah hukum Polres Probolinggo Kota. Kita tambahkan juga sekaligus analisa evaluasi antara tahun 2022 dengan 2023, supaya kita bisa melihat sejauh mana perkembangan sebetulnya situasi gangguan Kamtibmas yang ada di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota. Untuk gangguan Kamtibmas, dalam hal ini kita bagi menjadi beberapa bidang yang mengacu kepada siapa yang menangani di satuan fungsi kerja di Polres Probolinggo Kota. Gangguan Kamtibmas itu ada yang ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal, ada yang ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba, dan juga ditangani oleh Satuan Lalu Lintas Polres Probolinggo Kota. Terkait gangguan Kamtibmas yang ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal, kita bicara tahun 2022 kemarin, itu sebanyak krem totalnya atau kejadian yang terjadi yang ditangani adalah 474 kasus dan bisa diselesaikan 443 kasus, atau dengan prosentase 93,45%. Itu di 2022. Kemudian bisa saya sampaikan di tahun 2023, gangguan Kamtibmas yang ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal
sesuai dengan laporan polisi, crime total atau tindak pidana yang terjadi itu sebanyak 391 kasus dan bisa ditangani atau crime clearance-nya yaitu 593 kasus. Kalau diprosentasikan penyelesaian perkara itu 151,6%. Jadi sudah melebihi 100%. Kenapa? Ini salah satu indikatornya adalah tunggakan tahun yang 2022 bisa diselesaikan di tahun 2023, termasuk juga terutama dalam hal perkara-perkara, salah satunya adalah yang sering atau menjadi atensi kita bersama, yaitu perkara pencurian kendaraan bermotor. Jadi dari satu awal TKP yang bisa diungkap itu bisa mengembang sejumlah sekian TKP yang ada. Nanti untuk lebih jelasnya akan saya sampaikan kemudian. Jika melihat data atau angka yang barusan saya sampaikan, berarti terjadi jumlah gangguan Kamtibmas, kejahatan yang terjadi yaitu sebesar 17,5%. Turun dari 2022, di tahun 2023 itu turun 17,5%. Kemudian penyelesaian perkaranya meningkat dibanding dari 2022, meningkat di 2023 sebesar 25,3%. Kemudian yang kedua, gangguan Kamtibmas yang ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba. Ini terkait dengan narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Di tahun 2022, kita Satuan Reserse Narkoba menangani 70 perkara dengan tersangka 80 orang. Dan di tahun 2023 61 perkara dengan jumlah tersangka 68 orang. Apabila kita evaluasi dari kasus yang terjadi di tahun 2022 ke kasus yang terjadi di tahun 2023, ini terjadi penurunan sebesar 13%. Dari dua bidang penanganan kriminalitas kejahatan, ini kita bisa sama-sama simak. Di reserse kriminal kejahatan secara umum, pidana umum ini mengalami penurunan, termasuk juga pidana narkoba mengalami penurunan di angka 13%. Ini artinya apa? Kalau kita analisa evaluasi, berarti selama ini upaya-upaya kita di tahun 2023, upaya-upaya mengedepankan personel-personel kepolisian bersama stakeholder terkait langsung ke sasaran ke masyarakat dalam format Babin Kamtibmas bersama dari TNI Babinsa dan juga ditambah dengan polisi RW, ini cukup berhasil. Kenapa berhasil? Terbukti dari penanganan kasus atau kriminalitas yang terjadi dan ditangani oleh kepolisian ini menurun dari angka dibanding 2022. Di tahun 2023 ini terjadi penurunan. Kemudian yang ketiga, bidang yang menangani terkait dengan gangguan Kamtibmas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Probolinggo Kota, ini ada dua macam: pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas. Yang pertama saya sampaikan adalah angka kecelakaan lalu lintas. Di tahun 2022 sebanyak 391 perkara laka lantas dan bisa selesai 278 perkara atau 71,1%, dan dengan korban meninggal dunia sebanyak 80 orang. Kemudian di tahun 2023 kasus atau perkara laka lantas sebanyak 427 perkara dan bisa diselesaikan sebanyak 365 perkara atau sebanyak 85,5%, dan meninggal dunia 88 orang. Apabila kita analisa evaluasi terkait dengan perbandingan perkara tahun 2022 dengan 2023, ini terjadi kenaikan perkara laka lantas, yaitu sebesar 18,8%.
di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Kenapa? Nah, ini pertanyaannya, kenapa bisa terjadi peningkatan perkara atau kejadian laka lantas dan termasuk korban meninggal dunia yang tahun 2022 80 orang, di tahun 2023 mengalami peningkatan 88 orang, bertambah 8 orang dibanding tahun 2022. Kita lihat item satunya lagi, yaitu pelanggaran lalu lintas. Kita lihat sekarang data pelanggaran lalu lintasnya. Tahun 2022 yaitu sebanyak 18.875 pelanggaran. Rinciannya, tilang 4.060, teguran 14.530, etle mobile sebanyak 285, dan jumlah denda sebanyak Rp298.120.000. Kita lihat saat ini data tahun 2023, pelanggaran lalu lintas sebanyak 23.243 pelanggaran, dengan rincian jumlah tilang di 3.145, teguran 19.680, etle mobile 418, dan jumlah denda 181.176.000. Artinya, apabila kita analisa, terjadi peningkatan angka pelanggaran lalu lintas. Sorry tadi, mohon maaf, saya salah menyampaikan. Kecelakaan lalu lintas naiknya 8,5%. Nah, untuk pelanggaran lalu lintas dibanding tahun 2022, di tahun 2023 ini mengalami kenaikan 18,8%. Ini salah satu indikator, dan ini menjadi PR kita bersama-sama. Apabila kita ingin menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, tentunya salah satu faktornya yang harus bisa kita mitigasi, kita kelola, yaitu adalah dalam hal pelanggaran lalu lintas. Kedepan tentunya ini menjadi pembelajaran kita bersama. Kita lakukan upaya-upaya perkuatan di dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pengendara kendaraan di jalan umum. Rekan-rekan media sekalian, beberapa kasus tentunya yang menonjol perlu saya sampaikan di tahun 2023 ini. Sampai saat ini memang salah satunya adalah tetap masih didominasi oleh pencurian kendaraan bermotor. Namun alhamdulillah, salah satu pengungkapan perkara curanmor yang dilakukan oleh pelaku bapak anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota itu mengembang dari satu kejadian mengembang sampai ke 40 kejadian, 40 TKP. Dan sampai saat ini masih kita kembangkan, mudah-mudahan masih bisa berkembang ke yang lainnya. Diduga bukan hanya sepeda motor yang menjadi sasaran pelaku ini, tetapi menyasar juga roda 4 bahkan roda 6. Kemudian juga kasus menonjol lainnya yang pernah sama-sama kita simak, kita ketahui, yaitu adalah pembunuhan oleh mantan suami dan anak kandung di wilayah Desa Patalan, Kecamatan Wonomerto. Kemudian juga ada perkara yang pernah kita simak bersama juga, kita ketahui, yaitu terkait sindikat kredit fiktif yang terjadi di perbankan, yang terjadi di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota maupun beberapa daerah tetangga. Kemudian yang terakhir yang cukup menonjol saat ini adalah, mungkin rekan-rekan banyak melihat beberapa ribu, ini sekitar 1000-an lebih DP minuman keras. Kita duga mengandung unsur-unsur yang memang belum jelas kadarnya juga. Kita bisa lihat bersama-sama, ini ada botolan clear kosong, tidak ada komposisi, tidak ada
izin, nomor register izin, kemudian juga tidak ada masa kadaluarsa dan sebagainya. Ini yang saat ini menjadi pantauan sasaran utama kita, terutama menjelang tahun baru. Beberapa kejadian ke belakang, beberapa waktu ke belakang, kita banyak menangani atau mengamankan kelompok-kelompok remaja yang melakukan tawuran, kelompok-kelompok remaja yang membuat keributan. Terjadi aksi-aksi tawuran antar kelompok-kelompok ini. Ketika kita lakukan pengamanan, kita lakukan pengecekan, rata-rata mulutnya bau naga, apa bahasanya, bau alkohol. Artinya di sini ketika kita lakukan komunikasi pun dengan para remaja ini, daya nalar, logika, dan juga etika mereka banyak terpengaruh atau kurang normal karena terpengaruh oleh minuman keras. Ini menjadi hal yang kita atensikan, terlebih sebentar lagi kita akan menghadapi momen pergantian tahun. Malam tahun baru, prinsipnya kita akan melakukan pengamanan terhadap aktivitas masyarakat. Silakan masyarakat beraktivitas, tetapi dengan catatan tetap tertib sesuai dengan aturan perundang-undangan. Ada 5 TKP yang sudah kita sasar yang memang selama ini kita duga dia melakukan peredaran atau menjual minuman keras di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota, yaitu saat ini mereka sudah kita tetapkan sebagai tersangka NK, NH, EH, SG, MA di 5 tempat kejadian perkara. Dan tidak hanya tindak pidana ringan kita berlakukan. Khusus untuk saat ini miras, saat ini kita berlakukan pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 huruf G dan I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen, subsidiar pasal 106 junto pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, subsidiar lagi pasal 64 ke-14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana sebagai perubahan dari pasal 142 dan pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun. Hingga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini sudah ditahan di Polres Probolinggo Kota. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi yang lainnya untuk segera tidak lagi menjual minuman keras, mau baik skala besar maupun skala kecil. Ini adalah merupakan upaya-upaya kita untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap berjalan dengan aman, nyaman, dan terkendali. Mungkin rekan-rekan itu yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada yang belum jelas ataupun ada yang ditanyakan, monggo saya persilakan waktunya. Kepada pemiliknya. Sampai dibunuh. Kita serahkan lagi. Iya, delivery. Oh, ini motornya baru ini. Motor apa nih? Lumayan ya. Wes, rasanya gimana kalau listrik udah ketemu lagi? Senang sekali Pak Polres. Baik, terima kasih. Silakan kepada Wali Kota Probolinggo. Baik, terima kasih. Diharapkan generasi Rasa duren. Satlantas berupa
tentang Kamtipmas, utamanya jelang di penghujung tahun ini. Ya, tentunya prinsip tetap saya sampaikan lagi bahwa kami kepolisian bersama stakeholder terkait tidak membatasi aktivitas warga masyarakat di dalam merayakan momen pergantian tahun 2023 ke 2024. Akan tetapi sepanjang dilaksanakan secara aman tertib. Nah, yang kita antisipasi adalah masyarakat yang ternyata menyalahgunakan momen-momen tersebut menjadi gangguan Kamtipmas. Nah, kita minimalisir dengan laksanakan upaya-upaya langkah-langkah untuk meminimalisir terjadinya gangguan Kamtipmas tersebut. Dan kita himbau pada saat nanti malam tahun baru, merayakan malam tahun baru, silakan masyarakat, warga masyarakat merayakan. Tidak ada masalah bagi kami. Tetapi mohon dilaksanakan secara aman dan tertib. Ketika merayakan atau ketika jalan-jalan juga tetap jaga hati-hati atau waspada terkait dengan ketika meninggalkan rumahnya. Jangan lupa mengunci pintu rumahnya. Jangan lupa mematikan kompornya. Jangan sampai ketika merayakan malam tahun baru di rumah kemalingan atau di rumah kebongkaran ataupun ada kebakaran dan lain-lain. Oke, mungkin Pak Wali sana Pak, utamanya himbauan Kamtipmas seperti adanya pawai, konvoy itu. Yang penting aman, kondusif, tentunya harus bisa bersama-sama. Tentunya itu menjadi harapan kita terhadap pemerintah di dalam pergantian tahun, pasti antusias dari masyarakat banyak. Tentunya ketertiban harapan kami untuk tetap dijaga. Mudah-mudahan masyarakat bisa untuk ikut serta menjaga kondusivitas Kota Probolinggo ini. Oke, terima kasih Bapak. Ini mungkin himbauannya seperti apa ke depannya jelang Baik, terima kasih. Terima kasih rekan-rekan media yang selama ini sudah sangat mendukung sekali kinerja kami. Memang betul sekali bahwa ini merupakan suatu kegiatan rilis akhir tahun yang dilaksanakan serempak sesuai yang disampaikan oleh Bapak Kapolres tadi, Jawa Timur secara serempak. Yang mana ini yaitu rilis terkait dengan ungkap kasus tindak pidana selama 2023. Alhamdulillah sudah sangat luar biasa, kami berupaya semaksimal mungkin sehingga pencapaian kami sudah mencapai untuk 2023 yaitu 151%. Ya. Itu baik dari ungkapan tunggakan kasus yang tahun sebelumnya maupun kasus-kasus yang baru. Ya. Seperti itu. Kemudian sangat menonjol di sini yaitu terkait dengan miras. Ya. Kenapa miras kami prioritaskan? Karena mengingat rekan-rekan media bahwa kita ini sedang melaksanakan operasi lilin, yaitu dalam hal hari Natal berikut dengan Nataru, dengan tahun baru pergantian musim. Yang mana analisis kami seluruh warga masyarakat pasti antusias, euforia untuk menyambut tahun baru. Tidak untuk kemungkinan jangan sampai nanti terlalu euforia sehingga menggunakan miras dan lain-lain akan menjadi suatu konflik. Terjadinya suatu pemasaran atau tindak pidana, sehingga kami mempunyai suatu inovatif sebagai fungsi yang bidangi. Kami melakukan suatu operasi miras yang luar biasa. Selama 2 hari kami bisa melakukan mengamankan yaitu 5 tersangka, 5 orang sebagai pelaku peredaran tanpa izin yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti keseluruhan 1.800 lebih. Seperti itu. Jadi mohon maaf terkait dengan barang bukti miras yang kurang lebih 1.800 lebih tersebut, saat ini memang tidak kami lakukan pemusnahan mengingat itu merupakan suatu barang bukti dalam proses kedepannya nanti.